Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Aliasin dari D3 Akuntansi Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir pada PT Dunia Visitama Produksi mengenai perhitungan dan pelaporan PPh 23. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Rina Yuliastuti Asmara, yang telah membimbing saya dari awal penulisan sampai sekarang. Selanjutnya, saya akan membahas 5 topik. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, landasan teori. Yang ketiga, gambaran umum kantor. Yang keempat, pelaksanaan magang. Yang kelima, simpulan dan saran. Selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama, pemilihan tempat magang. Saya memilih tempat magang pada PT Dunia Visitama Produksi yang berlokasi di Jalan Barito 2, nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yang kedua ada bidang kerja magang. Perpajakan fungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi pemerataan dari pendapatan masyarakat. Yang ketiga ada bidang ilmu yang sesuai. Saya mendapat tugas yang berhubungan dengan bidang perpajakan seperti yang telah diajari di Universitas Mercu Buana. Selanjutnya ada tujuan magang yang melatih kemampuan dalam bidang ilmunya dan kemampuan non-teknis bagi mahasiswa untuk menghadapi berbagai permasalahan kerja di dunia nyata. Kemudian ada tujuan penulisan laporan magang, yaitu melengkapi salah satu syarat mendapatkan gelar ahli media pada jenjang pendidikan diploma program studi akuntansi D3, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Universitas Mercu Buana. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, pengertian pajak. Menurut Rahmat Sumitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kedua ada pengertian PPh pasal 23, yaitu pajak yang dilakukan pemotongan atas penghasilan atau pendapatan yang diambil dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan. Selanjutnya yang berhak melakukan pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama ada pemerintah, kedua subjek pajak, ketiga penyelenggaraan transaksi atau kegiatan, keempat ada bentuk usaha tetap, kelima ada agen perusahaan luar negeri, yang keenam ada wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya ada jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Yang pertama ada dividen, yang kedua ada bunga, yaitu jaminan pengembalian hutang, yang ketiga ada hadiah yang telah dipotong pajak penghasilan sesuai pasal 21. Selanjutnya ada sewa, kecuali sewa dari penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kelima ada imbalan jasa selain yang sudah terpotong pajak PPh pasal 21. Selanjutnya ada tarif PPh 23. Ada dua, yaitu 15% dan 2%. Penghasilan yang dikenakan tarif 15%, yang pertama ada dividen, kecuali yang diberikan kepada pribadi disebabkan adanya bunga dan royalti. Yang kedua ada hadiah atau penghargaan jenis apapun selain yang sudah terpotong pajak penghasilan 21. Selanjutnya ada penghasilan yang dikenakan tarif 2%. Yang pertama ada imbalan jasa teknik manajemen, konstruksi, dan konsultan. Yang kedua ada imbalan jasa teknik seperti jasa hukum, akuntansi, arsitektur, perancang, penebangan hutan, dan penunjang penambangan. Selanjutnya ada gambaran umum kantor. Fremantle Media adalah perusahaan luar negeri yang pusatnya berada di London. Fremantle Media mendirikan cabang di Indonesia, karena di Indonesia perusahaan asing tidak bisa berdiri sendiri. Maka dari itu, Fremantle Media mempunyai partner lokal, yakni PT Dunia Visitama Produksi, atau bisa disebut Fremantle Media Indonesia. PT Dunia Visitama Produksi sendiri didirikan pada tahun 2001, gabungan dari beberapa perusahaan besar. Pada tahun 2004, PT Dunia Visitama Produksi memproduksi lebih dari 800 jam program asli kepada seluruh televisi di seluruh dunia. Selanjutnya ada struktur Dunia Visitama Produksi yang dikepalai oleh CEO Managing Director, lalu yang di bawah ada yang pertama ada Finance dan Operation, yang kedua ada Legal dan Komersial,
Yang ketiga ada business development dan new media. Yang keempat ada production dan kreatif. Selanjutnya ada bentuk usaha. PT Dunia Visitama Produksi, perusahaan TV global, telah menciptakan acara-acara hiburan skala internasional terbesar di dunia. Kemudian ada bidang usaha yang diberikan PT Dunia Visitama Produksi, yaitu bidang jasa layanan yang berkaitan dengan entertainment. Selanjutnya ada bidang-bidang kerja. Yang pertama ada proses produksi televisi dalam pembuatan program berita. Tentulah terdapat kegiatan dan fase-fase yang harus dilakukan. Yang kedua ada penugasan kru peliputan, menentukan petugasan reporter maupun kamera person berita yang akan melaksanakan liputan di lapangan. Selanjutnya ada tujuan unit kerja, yaitu memberikan layanan jasa yang berkaitan dengan hiburan perfilman, membuat informasi dapat dirasakan secara nyata dan dekat dengan audiens yang menggunakan berfungsi pendidikan sebagai media komunikasi massa. Selanjutnya ada ruang lingkup unit kerja. Yang pertama ada CEO Managing Director, yang kedua ada GM Finance dan Operation, yang ketiga ada Legal dan Komersial, yang keempat ada Business Development dan New Media, dan yang kelima ada GM Produksi dan Kreatif. Selanjutnya ada pelaksanaan magang. Saya praktek magang di PT Dunia Visitama Produksi selama 3 bulan, mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2020. Lalu saya bertemu dengan Bapak Agung Gunawan selaku Finance yang akan membimbing selama pelaksanaan magang. Bapak Agung Gunawan sendiri mempunyai tata tertib. Yang pertama, jam kerja dimulai dari pukul 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, berperilaku disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada kegiatan rutin. Yang pertama ada verifikasi dokumen pembayaran yang dikenakan pajak. Yang kedua ada memastikan hitungan dokumen pembayaran tarif pajaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan selanjutnya ada kegiatan non-rutin yang merekapitulasi akun pajak. Nah, saya mengerjakan rekapitulasi terhadap akun pajak penghasilan dan akun pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, ini ada contoh dari transaksi pasal PPh 23 yang terjadi di bulan Maret, di bulan April. Dan di sini ada beberapa vendor perusahaan, lalu bergerak di bidang jasa, dan semua perusahaan mempunyai NPWP dan akan dikenakan tarif 2% dari gross income. Selanjutnya ada kesimpulan bahwa PPh pasal 23 adalah pajak yang dilakukan pemotongan atas penghasilan atau pendapatan yang diambil dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan. Perhitungan yang dilakukan juga berdasarkan kebutuhan manajemen, serta mengacu pada sistem informasi manajemen. Kemudian ada saran dari saya, data Excel yang beroperasi dengan lambat, sehingga pengerjaan pajak menjadi lama. Dan sebaiknya dilakukan operasi Excel cleaner terlebih dahulu sebelum digunakan untuk mengerjakan pajak, yang bertujuan untuk membuat Excel tersebut beroperasi lebih lancar. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Apabila saya ada salah katanya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.